Jangan kita tertipu oleh tipu muslihat iblis demikian seperti itu. Yang kedua saudara, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku, Paulus mengatakan pada di jemaat Galatia, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hal kedua saya mau katakan saudara, kita harus hidup dalam pimpinan roh Allah. Saudara mau gak jadi pimpin? Saudara maunya, kita mau ikut tur ya. Tur kemana itu? Ke negeri yang tidak pernah dikunjungi orang. Di mana itu? Nanti gak tahu itu kemana ya. Di negeri yang tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Kota. Saudara akan tur ke situ. Apakah saudara mau pergi tanpa tour guide? Jangan-jangan saudara bisa jadi sticks itu. Bisa jadi orang guling. Gitu ya. Makanya kita perlu namanya guides. Tour guide seperti itu. Supaya kita tidak hidup kedagingan. Di dalam daging kita itu kita perlu namanya pimpinan saudara. Dipimpin. Saudara tahu nggak akan kejadian besok? Nanti sore deh. Tahu nggak saudara? Nggak tahu saudara. Makanya butuh pimpinan, yaitu roh Allah. Supaya kita dipimpin oleh roh Allah. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup kita menurut apa yang dikatakan oleh roh. Apa yang dikatakan oleh roh itu? Roh itu sudah berbicara melalui tulisan di dalam firman Tuhan itu. Tulisan firman Tuhan itu saudara. Firman Tuhan saudara. Saudara tahu nggak pada waktu nanti saudara mungkin ya, saudara mati nanti itu. Saudara dihakimin tahu nggak? Waduh, nggak tahu Pak. Nggak ada penjelasan demikian. Tapi di firman ada. Akan nanti terjadi hari-hari penghakiman demikian seperti itu. Saudara sadar nggak akan hal itu? Kalau saudara tidak ada punyanya pemimpin, dipimpin. Jangan begitu. Nanti pada hari penghakiman kamu salah. Sebaiknya kamu lakukan demikian seperti itu. Nanti saudara saya katakan, bahwa hari penghakiman itu Yesus bukan penghakiman kita. Bukan menjadi hakim kita dia. Bukan Yesus yang menghakimi kita. Tapi firman-Nya itu yang menghakimi kita, saudara. Firman-Nya itu yang menghakimi kita. Dia akan datang, akan melihat, memutuskan, yang menghakimi adalah firman-Nya. Benar Pak, benar gak sih? Benar saudara. Saya bukan berkata yang enggak-enggak nih saudara. Ya. Kita lihat saudara ya. Saya buktikan pada saudara. Bukan saya yang ngomong nih. Yohanes 12 ya. Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Yohanes 12 47 sampai 48. Dan jika seorang mendengar perkataanku, perkataan Kristus, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kedatangan Yesus kedua itu juga menyelamatkan saudara. Tapi terus 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman Tuhan itu loh saudara. Itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi bukan Yesus saudara. Yesus itu menyelamatkan kita orang-orang yang mengasihi dia. Yang merindukan dia seperti itu. Tapi firman yang sudah kita dibacakan, sudah diberikan pada kita semua. Saya percaya semua kita ada di sini. Alkitab baik itu buku mungkin ataupun secara elektronik. Itu adalah yang menghakimi kita saudara. Menghakimi kita itu firman itu. Bagaimana kalau kita tidak mengerti penghakiman dari firman itu. Bahwa hukum-hukum itu ada di situ. Celaka kita sudah seperti itu. Enggak ada yang pimpin.
Kita perlu dipimpin seperti itu. Bagaimana cara memimpin itu, saudara? Gereja kita punya namanya 5 pilar gereja. Salah satunya adalah kita dimuridkan. Jadi murid, saudara. Artinya murid itu kan belajar, mau diajar, mau susah sedikit lah. Belajar tentang firman Tuhan itu, menikmati. Wah, aku tidak pernah tahu tentang firman ini. Aku belajar seperti itu. Hukum-hukum Tuhan ada di situ. Kita belajar sebagai murid, akan mengalami satu ujian, akan mengalami satu kenaikan tingkat demikian seperti itu. Karena pengetahuan kita semakin bertambah. Supaya kita tidak binasa. Amsal mengatakan gitu, saudara. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai kita di situ. Kita punya seorang pemimpin, saudara. Yaitu dikasih Roh Allah. Kristus ada di situ. Tapi dia turunkan Roh Allah, Roh Kudus kepada kita supaya kita dapat dipimpin oleh hal yang demikian seperti itu. Orang yang dipimpin Tuhan itu artinya kalau kita tur yang tadi saya katakan di tempat terpencil yang tidak pernah ada manusia, kita paling enggak tuh punya satu ketenangan. Ada satu sukacita ya. Wah, bagus ya pemandangannya ya. Tapi kita tidak pernah tahu di situ bahaya. Tour guide yang mengatakan itu bahaya. Ini baik seperti itu, saudara. Katakan demikian itu. Akhirnya kita adalah orang-orang yang punya satu namanya sukacita dalam pimpinan itu. Akibatnya apa, saudara? Saudara punya pimpinan semua sukacita. Saudara senang gak kalau punya teman itu yang selalu sukacita terus. Ketawa terus. Walaupun gak punya duit ketawa terus. Walaupun kantongnya kosong ketawa terus seperti itu ya. Sukacita itu adalah banyak manfaatnya, saudara. Pertama untuk diri kita sendiri. Sehat. Kan firman ngomong seperti itu kan? Iya kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu pertama kali. Yang kedua apa, saudara? Saudara bisa mengimpact atau mempengaruhi orang lain dengan sukacita itu. Bisa memberikan, menularkan sukacita itu kepada orang lain, saudara, seperti itu. Saudara bisa mempengaruhi komunitas. Karena saudara dalam keadaan sukacita. Kasih tahu kita semua di sini, kalau ada namanya nanti di asar itu, salaman sama saudara, dia begini. Nah, ada, saudara. Kita adalah orang-orang sukacita, saudara. Walaupun belum sarapan pagi, sukacita. Gitu ya. Harus sukacita itu menularkan kepada orang lain. Memberikan kekuatan, memberikan suasana atau nuansa yang positif. Saudara. Dipimpin oleh Roh Allah itu, saudara, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ku tidak takut. Itu lagunya. Ada tuh. Sebab kau. Gak hafal nih Fiona. Itu satu sukacita. Sudah seperti itu. Dipimpin oleh Roh Allah. Demikian itu. Jangan sampai kita kehilangan itu. Galatia 5 ayat 24, saudara. Galatia 5 ayat 24 bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus, siapa milik Kristus ini? Kita semua ya, amin ya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita salibkan daging kita, saudara. Masih ada itu. Tapi kita salibkan artinya adalah kita korbankan keinginan perasaan kita, keegoisan kita, keiri hatian kita, kegampang tersinggungan kita kepada orang lain. Lebih lagi umpamanya cemburu segala macam seperti itu, kita salibkan, saudara. Untuk semuanya itu. Karena aku adalah milik Kristus. Semuanya itu aku tahu bahwa hal-hal kedagingan demikian itu tidak membawa keselamatan untuk saya. Susah, Pak? Ya, susah memang. Makanya Yesus mengatakan, setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya. Aku ini orang kaya, Pak. Aku dihormati orang, Pak. Aku orang terpandang, Pak. Salibkan itu. Semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Kau adalah hanya orang yang dipercaya. Semestinya engkau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Firman ngomong begitu kan? Jikalau engkau tidak melayani salah seorang daripada engkau yang paling hina ini,
engkau belum melayani aku. Matius 24 ngomong gitu, saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang di dalam pimpinan Tuhan itu hidup sukacita. Dalam keadaan terus belajar. Salah ya tetap salah, minta ampun kepada Tuhan. Demikian, saudara. Kita milik Kristus, dikatakan demikian itu. Saudara punya, ini milik tab ya, gitu ya. iPad ya, gitu ya. Saudara punya milik nih. Katakan demikian ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkannya. Saudara punya milik itu. Ini milik mikrofon, miliknya Gereja Best Central Park. Artinya apa, saudara? Ini harus berguna kan? Berfungsi kan, seperti itu. Kalau sudah tidak ngomong gak ada suaranya, buang aja, buat apaan? Simpan-simpan beginian. Menjadi milik Kristus itu artinya setelah dipimpin oleh Roh Allah, kita harus namanya berguna. Ada namanya memberikan kontribusi kepada pemilik kita itu. Memberikan itu. Saudara milik Kristus ya. Saudara berguna gak untuk Kristus seperti itu? Berguna apa, Pak? Ya itulah menjalankan perintah Tuhan, demikian itu. Berguna untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang-orang yang bisa memberikan sukacita kepada orang lain, memberitakan firman, menjadi saksi Kristus. Apapun yang lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu adalah demikian, saudara. Berfungsi nih. Mic ini berfungsi, saudara. Akhirnya saya sayang. Begitu luar biasanya. Saudara makin dipakai, saudara makin luar biasa. Berfungsi kepada Tuhan, Tuhan makin sayang kepada saudara. Makanya diperhatikan, baterainya habis, ganti. Ininya udah pada rusak, diganti. Itu adalah diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Orang-orang yang dapat berguna untuk Tuhan demikian itu. Kok pas saya berdoa tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Periksa dalam setiap hidupmu. Apa yang kau inginkan pada Tuhan? Apa yang kau inginkan? Jangan-jangan kau meminta yang tadi dikatakan itu untuk mencobai Tuhan. Seperti itu, saudara. Dipimpin oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang tadi dikatakan paling senang kita kalau yang terakhir. Ya. Yang terakhir, saudara, di dalam 1 Yohanes 2, agak panjang kita baca sama-sama ya. Saya baca yang genap, saudara kancil. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. Saya baca dulu. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Hal ketiga, saudara, tetaplah hidup dalam terang. Karena firman ini mengatakan sebagai satu barometer. Tolok ukur, saudara. Kalau saudara bilangnya mengasihi Kristus, tapi membenci saudaramu, periksa sendiri deh. Barometernya seperti apa? Apakah saya ini hidup dalam terang atau dalam kegelapan? Periksa sendiri demikian itu. Karena firman ini yang nanti menjadi hakim kita. Saudara mungkin melayani Tuhan setiap hari Minggu ke gereja seperti itu ya. Rajin, berpakaian rapi, luar biasa. Kelihatan bahwa ini adalah orang yang melayani Tuhan. Orang yang bisa ke gereja adalah orang yang Kristen, demikian seperti itu. Tapi dalam setiap hidup saudara masih punya ini perasaan. Nanti saatnya. Tunggu saatnya. Kapan? Nggak tahu kapan-kapan gitu ya. Akan aku balas itu. Saudara itu hidup dalam kegelapan, saudara, seperti itu. Jangan biarkan itu tipu muslihat yang demikian itu, saudara. Dapat mengambil kita. Karena firman ini mengatakan bahwa tidak ada kebohongan lagi di dalam hati kita. Hanya Kristus yang tahu semuanya. Di hadapan Tuhan itu tidak ada yang dapat tersembunyi, saudara, seperti itu.
Jangan kita menyembunyikan sesuatu. Kalau saya dibuka, saya bacakan dengan cepat saudara. Yeremia 17 ayat 10. Aku tahu yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan tahu saudara, seperti itu. Jadi hiduplah dalam terang. Seperti itu saudara ya. Bagaimana kita hidup dalam daging, tetap menjadi manusia biasa seperti ini, tapi kita tidak di dalam kedagingan yang membelenggu kita. Dosa itu yang selalu menempel pada setiap hidup kita itu. Yang pertama kita harus waspada. Berjaga-jaga waspada demikian itu. Kedua kita harus hidup dalam pimpinan Allah. Roh Allah demikian itu. Yang ketiga hidup di dalam terang. Saudara.